maaf. Silakan dia. Baiklah, kalau gitu boleh kita sambut dengan bahagia. Inilah dia Dr. Hajah Oki Setiana Dewi. Masya Allah, MC-nya lucu banget. Dari tadi saya ketawa-ketawa. Masya Allah, sopan sekali. Masya Allah. Baik, saya mulai Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Masya Allah. Saya pertama kali masuk ruangan ini saya langsung mikir, saya salah kostum nggak ya? Kok tiba-tiba oranye sendiri? Tapi Masya Allah ternyata Bu Temi sengaja saya dikasih oranye. Karena barengan sama model-model lain warnanya sama kata Bu Temi. Ya udah berarti saya nggak sendirian. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, tentu saja saya ingin menyapa yang saya hormati Bu Temi dan juga Pak Jalal dan juga seluruh keluarga besar Nimbras, Pak Dikrik tadi, Masya Allah. Saya melihat beliau ada apa ya, menyebarkan aura semangat luar biasa. Saya curhat dikit boleh Bu? Bapak dan Ibu, saya sebenarnya curhat dikit. Saya itu lagi demam sebetulnya. Kemarin perjalanan dari Lombok, Batam langsung ke sini. Tapi begitu melihat Pak Dikrik langsung sembuh kayaknya. Bener Pak, apa ya, aura-aura semangat aura bisnis. Apa ya, ceria, bahagia, positif. Jadi saya yang tadinya lemas baru minum obat tadi kan Pak Dikrik langsung seger lagi ya. Soalnya beliau seger banget ya. Jadi seger juga malam ini, Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Pak. Beliau membawa semangat untuk kita pada malam hari ini. Ada Bu Ayah di sini. Tadi saya sempat bilang, ya saya sayang banget, saya pengen dengar materinya Bu Ayah sebetulnya. Hanya saja baru sampai di malam hari ini. Dan seluruh Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini mohon izin. Tadi Bu Temi cerita Bu Temi ini mau jenis ceramah yang seperti apa? Biasanya kalau ada acara-acara by request gitu. Kata beliau jangan terlalu banyak teori, nanti takutnya jadi lama-lama makin mengantuk. Jadi banyakin cerita-cerita yang sekiranya bisa menginspirasi kita semua. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, malam ini saya mau cerita sedikit, ada sirah sedikit yang mudah-mudahan membuat kita lebih banyak bersyukur. Boleh? Nanti kalau ceramah-ceramah detailnya ntar di masjid aja. Hari ini lagi pengen cerita aja, boleh ya? Baik, Bapak dan Ibu mohon izin, saya diberikan tema oleh panitia bersyukur. Jadi saya tanya, kenapa bersyukur? Ada apa dengan bersyukur? Kemudian dikatakan, Mbak Oki ini punya kehidupan atau punya cerita yang sekiranya kalau diceritakan, maka bisa membuat orang bersyukur. Maka saya pikir, oke, saya akan ceritakan ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu mohon izin, Masya Allah. Saya mau cerita tentang bagaimana saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Yang mana Allah pilih saya punya privilege, saya punya hak istimewa, saya punya keistimewaan. Allah pilih saya di antara banyak orang untuk mendapatkan anak yang spesial. Ada di sini yang Allah anugerahi anak yang spesial, anak yang luar biasa, ada? Atau sebagian dari kita Allah beri keistimewaan yang berbeda-beda. Ada keistimewaannya diberikan oleh Allah sakit, ada keistimewaannya Allah pilih dengan cara bangkrut dulu mungkin, atau Allah pilih dengan cara apa, macam-macam. Setiap orang beda-beda. Saya sebutnya itu sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang kita bisa syukuri, karena dari situ kita belajar banyak hal. Maka izinkan saya cerita sedikit, nanti saya akan kaitkan dengan bagaimana surah atau kisah-kisah orang-orang yang hebat
yang saya berkaca kepada beliau-beliau ini, bahwa dalam kehidupan ini sesuatu akan terasa lebih ringan, lebih menyenangkan, dan sangat membahagiakan kalau kita menjadi orang yang banyak bersyukur. Sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu, ternyata ketika orang-orang diberikan ujian oleh Allah, ada 4 kategori manusia. Yang pertama, ketika diberikan ujian-ujian oleh Allah berupa ujian-ujian kesedihan. Karena ujian itu ada kebahagiaan, kesedihan. Kadang-kadang ujian kebahagiaan kita menerima, giliran ujian kesedihan kita nggak bisa terima. Maka saya akan ceritakan dulu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita berupa ujian-ujian kesedihan, ada berbagai macam tingkatan manusia. Tingkatan pertama, dia marah. Kenapa aku harus bangkrut ya Allah? Kenapa aku harus sakit ya Allah? Kenapa aku harus menderita seperti ini ya Rabb? Apa salah saya? Apa dosa saya? Apa kurangnya saya? Apa belum saya menjadi hamba-Mu yang cukup berusaha ya Allah? Kenapa Engkau tidak adil? Dan sebagainya. Ada jenis orang yang ketika Allah berikan ujian kepadanya, dia marah kepada Allah. Bukannya selama ini saya sudah soleh, saya sudah berjuang, saya sudah bekerja keras, kenapa engkau takdirkan ini kepadaku? Kenapa engkau berbuat ini kepadaku? Apa dosaku? Jenis orang-orang yang marah ketika Allah berikan ujian dalam kehidupannya. Mungkin sebagian dari kita pernah melalui hal itu. Namun lambat laun, atau ada juga orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, dia menerima itu dan dia bersikap sabar. Apa makna sabar? Sabar artinya dia mampu berteriak, dia mampu marah, dia mampu melawan, tapi dia tahan. Itu namanya sabar. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang membicarakan perkara sabar yang sangat luar biasa. Wa basyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Banyak sekali pembahasan mengenai sabar. Berikutnya, ketika diberikan ujian oleh Allah, dia ridha. Apa itu ridha? Nggak ada rasa sakit sama sekali. Ya Allah, Engkau berikan ujian ini kepadaku ya Allah, mungkin memang ini yang terbaik untukku ya Allah. Dari sini nanti aku akan belajar banyak hal. Ya Allah, Engkau berikan ini nggak ada sakit ya Allah di sini, namun berikan aku punggung yang kuat untuk bisa melaluinya ya Allah. Ya Allah, ini bagian dari takdirmu ya Allah. Memang Kau takdirkan aku seperti ini, namun berikanlah aku kemampuan untuk bisa melewatinya setahap demi setahap ya Allah. Nggak ada sakit sama sekali, karena dia yakin itu bagian dari takdir Allah yang harus dia lalui. Namun Masya Allah, ada jenis orang-orang yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan kita ini seperti roda berputar. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Dan seterusnya seperti itu, bergilir. Gak ada orang bahagia terus, di atas terus. Gak mungkin, bisnis juga begitu. Gak ada yang di atas terus, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang nanti dia naik lagi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika diberikan ujian oleh Allah, ada jenis orang-orang yang justru bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Dengan seperti ini saya jadi belajar kuat. Dengan seperti ini saya jadi tahu artinya sabar. Dengan seperti ini saya jadi tahu artinya tangguh. Dengan seperti ini saya jadi tahu bahwa saya harus tawadhu, rendah hati, bahwa saya bukan apa-apa. Allah gampang sekali merubah keadaan seseorang. Jadi kita belajar banyak hal dengan kejadian itu. Namanya bersyukur. Orang-orang beriman ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya bersabar, ridha, tapi dia juga bersyukur. Terima kasih ya Allah. Sebelum saya menceritakan kisah saya dan ibu sekalian, saya terinspirasi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saya selalu senang cerita ini. Bagaimana kita lihat Nabi Ayub alaihissalam dulunya, beliau adalah seorang nabi yang punya pengikut atau kaum yang banyak. Beliau tampan, beliau kaya raya, beliau punya anak yang banyak dan sehat-sehat puluhan tahun. Allah kasih sangat bahagia, posisi atas. Namun roda berputar. Dengan begitu tiba-tiba mendadak dan beruntun Allah berikan ujian tiada henti kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah jadikan beliau yang tadinya sehat, bugar, sakit mendadak. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sakit mendadak dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena sakit itu. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya bukan main-main, sakit kulit yang ulat-ulat menggerogoti tubuhnya yang membuat orang takut berdekatan kepadanya, sehingga kaumnya pergi meninggalkannya. Kalau kita sakit, kita senang. Kalau ada orang yang jenguk, ada orang yang datang, ada orang yang menguatkan, ada orang yang menghibur, ini kaumnya pergi karena takut dengan penyakit itu. Belum sampai di situ, Nabi Ayub alaihissalam menceritakan bahwa anak-anak beliau terkena musibah dan semuanya meninggal dunia. Dikabarkan anak beliau jumlahnya
12, bukan satu yang meninggal, bukan dua, 12 orang meninggal dunia semuanya karena sebuah musibah. Apakah kesedihan itu berhenti sampai di situ? Tidak. Berikutnya Nabi Ayub alaihissalam kehilangan seluruh hartanya, tanaman-tanaman, kebun-kebun terkena hama, hewan-hewan ternak mati mendadak, habis semua hartanya. Sudahlah sakit, ditinggalkan oleh seluruh kaumnya, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Kesedihan yang lengkap. Kadang-kadang kita baru sedih satu saja sudah merasa orang yang paling merana di seluruh dunia. Tapi Nabi Ayub alaihissalam merasakan kesedihan yang sangat banyak, kesusahan yang sangat lengkap. Namun dalam surah Al-Anbiya 83, ini kalimat penguat bagi saya pribadi. Ketika saya mendapatkan ujian kesedihan, saya ingat kisah ini dan saya ingat kalimat ini. Nabi Ayub alaihissalam tidak mengeluh, beliau tidak marah, beliau tidak komplain kepada Allah, kenapa harus aku, bukankah aku sudah beribadah kepadamu, sudah bekerja keras, sudah berbuat baik. Gak ada komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah marah-marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kepada orang-orang, menyalahkan orang-orang. Yang beliau lakukan adalah terima dulu bahwa ini bagian dari takdir Allah, dan beliau katakan, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ini sakit ya Allah. Sebagai seorang hamba biasa mengadu kepada Allah, bukan mengeluh, namun mengadu. Ya Allah, saya sakit ya Allah, saya lagi sakit ya Allah, saya lagi sedih ya Allah. Tapi Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Terselip ketika mengadu sebagai seorang hamba yang lemah, saya sakit ya Allah, namun Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Atau dengan kata lain kita bisa menangkap kalimat dari Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi saya tahu ya Allah, Engkau buat saya sakit seperti ini karena Engkau sayang kepadaku ya Allah. Jadi kita tahu rasanya sehat kalau kita sakit. Kalau kita nggak sakit-sakit, kita nggak tahu rasanya sehat atau mensyukuri sehat itu seperti apa. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau buat ya Allah kaumku meninggalkan ya Allah karena Engkau sayang kepadaku. Mungkin Allah ingin mengajarkan bahwa orang bisa pergi datang, tidak selamanya bersama, tidak selamanya mendampingi, namun Allah yang kekal. Mungkin Allah ingin Nabi Ayub alaihissalam terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub juga mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang. Engkau berikan ya Allah anak-anakku meninggal dunia. Ya Allah, Engkau yang maha penyayang, Engkau sayang kepadaku ya Allah, dengan cara Engkau memberikan ujian kepadaku, hartaku habis ya Allah. Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang ya Allah. Masih ada kalimat itu yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Apa artinya kalimat ini kalau bukan bersyukur? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Itu artinya segala puji bagi Allah untuk semua keadaan ya Allah. Semua keadaan yang Kau takdirkan baik, semuanya baik. Hanya manusia saja yang kadang-kadang tidak mampu menangkap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah 216, semua yang saya sebutkan ayat-ayat membuat saya ibu sekalian ketika Allah takdirkan saya dengan anak luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah 216, ayat yang sangat saya cintai, ada kalimat wa 'assa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'assa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang paling baik untuk kamu. Kamu dibuat sakit oleh Allah, saya nggak suka keadaan ini, kata Allah, itu yang terbaik untukmu di saat ini. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu yang terbaik untukmu. Ya Allah, saya kurang secara finansial ya Allah, kata Allah, itu yang terbaik untuk saat ini. Kalau engkau dikasih kaya cepat-cepat, engkau dikasih naik langsung cepat tanpa proses, mungkin engkau jadi sombong, atau engkau meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah biarkan engkau berproses dulu pelan-pelan, kau nikmati setiap proses sampai menuju ke puncak itu, agar kau menghargai arti dari sebuah kesuksesan. Biasa kalau dari nol naik pelan-pelan itu, masya Allah indah. Tapi kalau dari nol langsung naik ke atas, nanti turunnya juga cepat karena nggak ada proses belajar itu. Kemudian teman-teman sekalian, dikatakan oleh Allah, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untukmu, dan boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu sangat inginkan, bisa jadi itu tidak baik untukmu. Allah yang mengetahui, manusia tidak mengetahui. Itulah surah Al-Baqarah 216.
Boleh jadi apa yang kita nggak suka, kita benci, kita nggak ingin terjadi kepada kita, disitulah yang terbaik. Engkau belajar sabar dari situ, engkau belajar tangguh dari situ, engkau belajar kuat dari situ, engkau belajar rendah hati dari situ, engkau belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari situ. Kalau nggak dikasih itu, mungkin kau akan menjadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kira-kira ayat yang sangat luar biasa kalau kita renungi, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lihat kehidupan orang di Instagram, di sosial media, sempurnanya kehidupan dia ini, semuanya sempurna. Tidak ada kehidupan manusia yang sempurna, teman-teman sekalian. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ada kalimat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kekurangan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan kebuahan. Apa maknanya? Dalam kehidupan ini pasti dalam kehidupan gak ada orang yang tidak diuji oleh Allah dengan 3 hal, yakni kekurangan, kehilangan, ketakutan. Dalam kehidupan kita pasti ada, pasti pernah orang takut, pasti dalam kehidupan. Ada yang diuji kehilangan, pasti. Ada yang diuji kekurangan, pasti. Itu pasti ada dalam kehidupan kita. Gak mungkin orang selamanya bahagia, gak mungkin. Apa yang kita lihat di sosial media, jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di sosial media itu, karena dia ada kisah sedihnya juga. Namun dia pandai bersyukur, sehingga kita lihat dia bahagia, dia tenang, dia tentram, karena dia bersyukur. Kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Engkau pasti diuji dengan berbagai macam ujian, namun beritakan kabar gembira untuk mereka yang sabar. Baik, izinkan saya cerita kisah kehidupan saya, sebagaimana tadi Ibu Temi mengatakan, diceritakan saja, agar teman-teman semua memahami bahwa saya pun menghadapi sebuah proses kehidupan yang membuat saya banyak bersyukur dan membuat saya mengerti apa yang harus saya syukuri dalam kehidupan ini. Adik tadi membaca sebuah surah, kalau tidak salah surah Ar-Rahman tadi, betul? Kalau saya tidak salah, ada kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Allah ulang 31 kali, Ibu sekalian. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Terlalu banyak Allah kasih nikmat, kau lupakan. Ibu-ibu tahu, saya mau kaitkan dengan Ibras sebelum saya cerita. Gak semua orang Allah kenalkan dengan Ibras, Ibu sekalian. Gak semua orang Allah pilih untuk duduk di tempat ini. Bapak dan Ibu sudah melewati proses mungkin bertahun-tahun sampai akhirnya mendapat pencapaian seperti ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kita lihat orang yang lebih hebat, motivasi untuk menjadi lebih hebat. SMS, senang melihat orang lain senang, bukan senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Dengki namanya. Ada jenis orang dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Hari ini kita lihat berbagai macam pencapaian, kita senang melihat orang lain senang. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, qanaah, namun kita ingin menjadi lebih baik untuk bisa bermanfaat lebih banyak bagi banyak orang. Izinkan saya cerita ibu-ibu sekalian mengenai kisah kehidupan saya. Siapa sangka saya yang saya pikir, oh namanya anak-anak, dia menangis hal yang biasa. Anak-anak kecil menangis itu biasa, ibu-ibu sekalian. Memang sebegitulah harusnya anak-anak nangis. Anak-anak bayi itu apa? Minum ASI, nyot dari air susu ibunya, hal yang biasa, normal, semua bayi juga begitu, benar kan? Anak-anak bayi pertamanya baring, itu sampai situ dia mulai merangkak. Setelah itu dia mulai angkat kepala, setelah itu dia mulai belajar duduk, setelah itu dia mulai berjalan, hal yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa pada saat itu, karena semuanya begitu. Dulu saya berpikir begitu, saya punya 3 anak Bapak dan Ibu sebelumnya, dan biasa saja, semua itu normal, artinya memang setiap bayi begitu. Gak ada sesuatu yang perlu dispesialkan. Namun ketika Allah takdirkan dengan anak yang keempat, saya tahu artinya bersyukur. Jari yang bisa bergerak, ya Allah, alhamdulillah. Bayi yang bisa mengeluarkan suara, ya Allah, alhamdulillah. Anak yang pada akhirnya bisa minum setelah berbulan-bulan dengan selang yang masuk ke lambungnya, alhamdulillah. Anak yang akhirnya bisa angkat kepalanya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena anak saya tidak mendapatkan itu semua di awal. Ketika saya melahirkan ibu-ibu sekalian dengan operasi sesar, semua berjalan sangat baik, sangat sehat, saya tidak merasa sakit, saya dalam kondisi fit. Ketika anak itu lahir, saya tidak dengar suara menangisnya.
dan saya belum berpikir macam-macam. Saya menunggu anak saya, biasanya bayi dibersihkan sejenak lalu inisiasi menyusui dini. Anak tersebut biasanya akan diletakkan di dada kita untuk disusui. Namun anak saya tidak juga kunjung bertemu dengan saya. Saya masih di meja operasi, saya menuju ke meja atau ruangan pemulihan. Anak itu tidak ada. Saya tanya, kemana anak ini? Ternyata anak saya masuk ke NICU. Dan saya katakan, kenapa dia? Ada apa dengan dia? Suami saya tidak kelihatan juga. Biasanya kalau melahirkan, suami ada di samping bersama dengan bayi, hal yang lagi-lagi biasa tadinya, karena 3 kali berturut-turut punya anak ya begitu. Namun, Masya Allah, Subhanallah, ketika saya berada di ruang pemulihan, saya nggak ketemu bayi saya nggak ketemu suami saya. Setelah beberapa jam, suami saya datang dengan wajah sedih dan memperlihatkan foto dan video bahwa anak saya di NICU dengan banyak sekali selang-selang yang saya nggak paham itu selang-selang apa. Saya orang umum, bukan orang kedokteran, orang kesehatan, saya nggak ngerti apa itu. Yang saya tahu anak saya dalam kondisi yang sedang tidak baik, dan sebagai orang atau ibu yang baru melahirkan pastilah menangis dan berpikiran macam-macam. Sehari 2 hari saya nggak ketemu anak saya, ibu sekalian, dan saya memaksakan diri setelah operasi sesar dan Allah berikan kekuatan karena ingin melihat bayi. Akhirnya saya menuju ke NICU dan saya rasa ada sesuatu yang berbeda dengan anak ini karena anak ini jarang bergerak dan saya tidak mendengar tangisannya. Sampai akhirnya di hari ketiga, hari keempat, dokter datang kepada saya sebelum saya pulang ke rumah tanpa bayi saya. Dokter mengatakan dengan menulis 3 lembar, dijelaskan sangat banyak poin-poinnya, sampai saya nggak bisa nangis. Kadang-kadang kalau kita terlalu shock, menangis itu perlu energi, ibu sekalian. Kadang nggak punya energi lagi, jadi kosong aja seperti itu. Singkatnya dari semua penjelasan dokter mengatakan otaknya harus diperiksa, MRI otak, jantungnya harus diperiksa, kelihatannya ada kebocoran jantung, kemudian ada di belakang ada sesuatu yang berbeda, mungkin cacat tulang belakang, kemudian di tulangnya ketika kita angkat bayi tersebut ada bunyi sesuatu, mungkin ada masalah di tulangnya, ortopedi, kemudian dia harus periksa darah juga, kemudian dia harus periksa paru, dan banyak sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki, kayaknya semuanya ada sesuatu. Ketika mendengar tersebut, hal tersebut tentu sesuatu yang, oh ini mimpi gak ya? Kadang-kadang kalau kita terjadi sesuatu yang terlalu mendadak, kita nggak tahu kita ini mimpi atau lagi beneran. Benar Bu? Pernah nggak merasakan itu? Sesuatu yang sangat mengejutkan diri kita ini mimpi gak ya? Kalau mimpi bangunin dong ya Allah, gitu. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, saya hanya terdiam saja mendengarkan penjelasan dokter yang saya juga nggak paham itu. Yang saya tahu dokter mengatakan anak ini punya ciri-ciri hypotonia. Hypotonia itu otot yang lemah, Bu Oki. Dalam kehidupan kita perlu otot. Menangis itu perlu otot. Ibu nggak dengerin anak ibu nangis karena ototnya lemah. Bernafas memerlukan otot. Anak ibu ada beberapa kali henti nafas, namanya sleep apnea atau sleep apnea. Jadi harus pakai alat untuk nafasnya tetap terus bernafas. Kemudian mengenyot, minum ASI itu juga pakai otot. Namun karena dia ada otot lemah, kita pakai selang masuk ke lambungnya. Saya udah bercita-cita, saya mau menyusui anak saya. Kebetulan lagi COVID di rumah terus, bahagia dia bisa menyusui. Bersyukur Bu bisa menyusui anak-anak. Pada saat itu sampai hari ini anak saya udah 2 tahun, saya nggak pernah nyusuin anak saya. Dikarenakan dia nggak bisa ngenyot, jadi harus pakai selang yang masuk ke lambungnya. Kemudian anak ini nggak terlalu banyak bergerak ya karena hypotonia, otot yang lemah. Jadi otot yang lemah itu membuat banyak hal terjadi dalam anak tersebut. Maka setelah itu saya pulang dan kemudian saya pulang balik ke rumah sakit setiap hari mengantarkan ASI dan sebagainya. Bapak dan Ibu tahu, setiap kali saya ke rumah sakit dan melihat anak-anak nangis, di rumah sakit banyak anak-anak kan yang sedang berobat, yang sedang bertemu dengan dokternya. Saya berkata dalam hati, Ibu, bersyukurlah kepada Allah anak-anak Ibu menangis karena saya merindukan tangisan anak saya. Ketika saya lihat anak-anak di rumah sakit lari ke sana kemari, terus kadang-kadang orang tuanya nyubit dia, jangan dicubit Ibu, dalam hati. Saya justru merindukan anak saya bisa lari, bisa bangun, bisa berdiri, bisa duduk seperti anak ibu. Kenapa anak ibu cubit, ibu marahi? Kadang-kadang sesuatu yang kita kesalkan pada anak-anak kita dirindukan oleh sebagian ibu di luar sana, ibu sekalian. Disitulah saya baru menyadari arti, alhamdulillah kita bisa bergerak ini, ya Allah. Ini urusan syaraf ini. Saya harus periksa anak saya ke dokter syaraf juga supaya dia banyak bergerak dan sebagainya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Setelah perjuangan yang panjang sampai hari ini dan seterusnya,
Singkatnya, Allah takdirkan anak saya akhirnya mendapat diagnosa bahwa anak saya terkena sindrom Prader-Willi, sebuah sindrom yang tidak kenal rasa kenyang itu seperti apa. Jadi, alhamdulillah kita punya rasa kenyang. Karena kita kenyang, kita berhenti makan. Bapak dan Ibu pernah puasa, apa rasanya lapar kan? Bayangkan kalau puasanya setiap hari, apa rasanya? Jadi bersyukurlah kepada Allah dengan semua hal yang Allah berikan. Kadang-kadang kita rasa itu biasa saja. Bagi sebagian orang itu menjadi hal yang alhamdulillah ya Allah. Ketika dokter mengatakan anak saya sindrom Prader-Willi, pertanyaan saya cuma dua saja. Pertama, apakah anak ini punya kesempatan berumur panjang? Yang kedua, apakah anak ini dengan kelainan genetik, kelainan langka 1/30.000 seperti ini, bahwa kelainan ini mengancam nyawanya, bisa berumur panjang atau tidak, mengancam nyawa atau tidak? Ketika dokter mengatakan dia punya kesempatan berumur panjang, ketika diterapi, diberi pengobatan dan sebagainya, dan tidak mengancam nyawa, lagi-lagi saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, walaupun dia memiliki kelainan langka 1/30.000, namun saya bersyukur kepada Allah dia punya kesempatan hidup panjang. Saya bersyukur kepada Allah penyakitnya atau kelainan genetiknya tidak mengancam nyawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah membuat saya ringan dalam menjalani kehidupan saya dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Selanjutnya, hari-hari bukan bersyukur diam saja. Bersyukur itu artinya melakukan sesuatu semaksimal yang kita bisa untuk mendapatkan yang terbaik. Maka setiap hari sibuk ke rumah sakit untuk melakukan terapi-terapi. Anak saya setiap hari disuntik, Bu. Sekarang saya di sini, anak saya suntik jam 9 malam biasanya. Setiap hari nyuntik. Saya delegasikan tugas kepada orang di rumah untuk menyuntiknya. Setiap hari ada suntik-suntik yang harus diberikan kepadanya. Dan dia melakukan berbagai macam terapi. Dan saya lihat setiap progres, saya bersyukur kepada Allah walaupun progres itu tidak seperti orang-orang kebanyakan. Anak lain umur segini sudah bisa begini, sudah bisa begitu. Anak saya, dia gerak satu aja, alhamdulillah ada progres. Gak diam di tempat, alhamdulillah ya Allah. Walaupun sedikit tapi ada progres. Anak saya untuk bisa angkat kepala berjuang ibu sekalian, jatuh lagi, angkat kepala jatuh lagi. Ketika sudah bisa angkat beberapa detik, alhamdulillah ya Allah ada kemajuan lagi. Saya nggak mikir tuh yang buruk-buruk segala macam, enggak. Saya lihat kemajuan itu, walaupun cuma sedikit. Terima kasih ya Allah. Akhirnya dia bisa tegak kepalanya. Kemudian akhirnya dia nangis, Bu. Setiap kali dia dipaksa dia nangis, dengan nangis dia nangis ketika terapi karena sakit. Selebihnya dia nggak nangis. Ketika dia mulai belajar duduk jatuh lagi, duduk jatuh lagi dengan tangisannya. Alhamdulillah. Ketika dia belajar berjalan, ini kaki, ini harus dilatih caranya begini, satu kaki begini, satu kaki begitu, semua dilatih sedikit-sedikit. Ketika dia bisa, dia kakinya pakai besi, saya nggak tahu nama alatnya apa, pakai besi, kemudian suruh jalan, dia nangis, kemudian ada progres, alhamdulillah ya Allah. Dan saya bahagia menjalani hari demi hari, bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah. Dan terasa kebaikan Allah itu nikmat sekali. Karena kalau kita dikasih bahagia terus begitu-begitu nggak berasa. Tapi begitu kita dikasih seperti ini, semuanya terasa nikmat, setiap detiknya terasa nikmat. Sampai pada suatu ketika saya teringat betul, saya lagi ceramah, tiba-tiba masuk video dari suami saya, anak saya berjalan, Ibu, Masya Allah. Apa yang saya lakukan? Kadang-kadang depan orang banyak kita nggak bisa nangis, Bu. Jadi saya tahan suara saya supaya nggak bergetar, supaya bisa menyampaikan ceramah dengan fokus. Namun dalam hati, alhamdulillah, makasih ya Allah. Yang dikatakan di Google maupun di jurnal maupun di penelitian lainnya, dokter mengatakan anak ini kesulitan berjalan, kesulitan begini, kesulitan tumbuh dan sebagainya. Masya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Saya rasa kehidupan saya sangat ringan ketika saya berpikiran positif kepada Allah, dan ketika saya bersyukur saya jadi punya semangat yang luar biasa untuk bisa melakukan yang terbaik. Maka Ibu tahu, dalam kelainan genetik itu sebagian besar, kalau Ibu lihat di Google, saya kadang-kadang saya nggak sanggup mengucapkannya, tapi banyak hal-hal yang membuat kita, beberapa orang drop dan sedih. Tapi saya bertemu dengan satu jurnal atau satu tulisan bahwa ada kisah sukses story, ada kisah keberhasilan, dan saya nggak pernah fokus kepada kisah kegagalan dan kesedihan itu.
saya fokus dengan satu kisah sukses story yang membuat saya terus melihat itu, dan itulah yang membuat saya bersemangat menjalani hari demi hari dengan ringan, dengan tenang, dengan bahagia, dan saya hargai setiap proses progres anak saya itu. Ternyata saya baru belajar bahwa kalau kehidupan kita ngelihatnya yang hal-hal seperti itu, mengeluh betapa beratnya kehidupan saya, betapa terasa bebannya kalau tiap hari harus ke rumah sakit kalau pikirannya seperti itu, betapa beratnya yang Allah berikan kalau pikirannya seperti itu. Ternyata mindset ini sangat mempengaruhi diri kita, teman-teman sekalian, untuk kita bisa lebih ringan dalam menjalani kehidupan kita. Begitulah yang dinamakan dengan rasa syukur. Walaupun saya tahu yang namanya syukur tidak boleh berhenti berjuang, sampai hari ini masih terus berjuang sampai nanti, terus berjuang. Dan yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian, begitulah kehidupan kita. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengalami berbagai macam episode kesedihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita berbeda-beda ujian, berbeda-beda cerita. Namun kita sama-sama tahu kalau Allah berikan ujian dan kita menerimanya dengan syukur, maka semuanya akan terasa lebih mudah. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Lebih mudah. Kalau setiap hari sedih, setiap hari menangis, setiap hari marah, engkau tidak produktif, engkau tidak berpikir untuk maju, engkau tidak berpikir untuk memperbaiki, karena energimu sudah habis dengan kesedihanmu yang seperti itu. Tapi kalau bersyukur melahirkan energi yang luar biasa untuk kita menjadi lebih baik di berbagai macam hal kehidupan kita. Kalau sekarang Bapak dan Ibu Allah pilih untuk berbisnis, dalam bisnis kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita senangi, ada sesuatu hal yang tidak kita senangi mungkin. Kadang-kadang bisnis kita berjualan, alhamdulillah Allah berikan banyak, kadang-kadang enggak juga. Tapi apapun yang ibu-ibu dan bapak lakukan, jangan pernah berhenti, jangan komplain kebanyakan. Berdasarkan dari kisah saya belajar bahwa kita menerima asalkan kita berikhtiar. Tugasnya manusia itu duit, doa, usaha, ikhtiar maksimal, tawakal ya Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan kepada Allah apapun itu hasilnya. Aku sudah berusaha maksimal ya Allah, apapun hasilnya aku serahkan kepadamu ya Allah, dan semuanya yang Allah berikan adalah baik. Al-Baqarah 219. Kisah terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, kisah bersyukurnya seorang Siti Hajar. Siti Hajar memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalani hari demi hari. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri. Ketika punya anak masih bayi, Allah minta Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah. Tidak ada air, tandus, tidak ada penghuni, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Ketika ditempatkan di situ, Siti Hajar tidak marah. Siti Hajar tidak mengatakan, "Kenapa ya Allah? Kenapa? Apa salahku? Apa dosaku?" Tidak komplain kepada suaminya, melainkan hanya bertanya, "Apakah ini memang perintah dari Allah? Allah menyuruhmu meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tak sanggup berucap apapun karena terlalu sedih meninggalkan anak dan istrinya di lembah tandus tak berpenghuni. Nibras, idolanya keluarga Indonesia.